Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, salatan takunu biha lillahi ridhaan wa lihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam adaan wa wafa'ah. Rabbana allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha juz keempat dan Ad-Darsut Tasi pelajaran ke-9, yang mana insya Allah kita akan melanjutkan membahas tentang tamarin latihan-latihan yang ada dalam pelajaran ke-9 ini. Kita masuk ke tamrin at-talis, ya, latihan yang ketiga, yaitu ta'ammal al-amthilata summa akmilin naqisa. Perhatikan contoh-contoh berikut dan sempurnakan yang kurang. Ya, tafadhal Pak Bayu, mulai dari antum. Tarjama yutarjimu tarjamatun. Baik, wazannya apa? Fa'lala Fa'lala, yufa'lilu yufa'lilu, fa'lalatun. fa'lalatan atau fa'lalatun. Naam. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Baik. Lanjut. Ba'saro yuba'siru ba'sarotan. Ba'sarotan. Artinya ba'sara apa? Menggeledah. Menggeledah atau mengacak, ya. Baik. Terus Harwala yuharwilu harwalatan. harwalatan. Naam. Artinya Harwala lari, Ustaz. ya, berlari. Terus Salsala yusalsilu salsalatan. zalzala yuzalzilu zalzalatan. Naam. Artinya Berguncang. bergoncang. Makanya gempa itu dinamakan zalzalah karena dia bergoncang. Baik, terus Taza'ro'a. tarok ro'a, Oh, tarok ro'ah. Ya tarok ro'u. Tarok ru'un. tarok ru'un. Nah, ini apa wazannya? Tafa lala. Ya tafa lalu. Tafa lulan. Tafa'lulan. Jadi ini wazan kedua, ya. Wazan pertama tadi apa? Fa lala. Yufa lilu. Fa'lala yufa'lilu. Ini wazan yang pertama. Wazan yang kedua, Tafa lala. Ya tafa lalu. tafa'lala ya tafa'lalu. Ya, ya tafa'lanam. Baik. Artinya apa? Tarok ro'a. Tarok ro'a. Menelan ludah ya Ustaz. Hah? Menelan ludah. Menelan ludah. Yang benar. Tarok ro'a. Nasya'a. Tarok ro'a itu artinya nasya'ah. Apa artinya nasya'ah? Tumbuh. Misalnya tarok ro'a fi baiti abihi. Nasya'a fi baiti abihi. Tarok ro'a fi baiti ilmin. Nasya'a fi baiti ilmin. Tumbuh di rumah yang penuh dengan keilmuan. Jadi tarok ro'a itu sama dengan nasya'ah. Antum bilang tarak ro'a at-tiflu. Aina sya'a wa syabba. Dia tumbuh dan menjadi pemuda. Itu artinya tarak ro'a. Bukan menelan ludah, Pak Bayu, ya. Ya Ustaz.
tumbuh bergerak itu tara'ra'a. Terus Tamat dodo. Ya tamat ah, dodo. tamad madah ya Tamat tamad mado. Ya tamat madu. Tamat dudun. tamad mu Tamat mudun. tamad mudun. Nah, ini baru dia artinya apa? Berkumur-kumur. Berkumur-kumur atau yang namanya tamad madah ya. Tamad madah itu adalah idkhalul ma fil fammi ma'a taharrukiha. Jadi memasukkan air ke dalam mulut kemudian digerakkan. Nah, berarti berkumur. Makanya nggak cukup untuk dikatakan madmadah itu hanya dengan memasukkan air kemudian dilepehkan. Nggak cukup. Tapi harus ada taharruk. Harus ada gerakan. Jadi kita masukkan kemudian kita gerakkan air tersebut di dalam mulut. Ya, atau yang kita kenal dengan berkumur-kumur. Karena kalau hanya sekedar memasukkan kemudian melepehkan itu namanya mencicipi air. Ya, baik, lanjut. Itma'anna. Yatma'innu. Itmi'annun. Itmi'nanun. Itmi'nanun. Baik, polanya apa ini? Ini pola ketiga ini. If'alalla. Baik, if'alalla. Yaf'alillu. If'alalla. Yap, Alillu. yaf'alillu. Nah, If'ilalan. if'ilalan atau itmi'nanun. Nah, baik. Jadi ada berapa pola di sini sekarang Bapak Bayu? Aslinya saat yang mujarab Yang udah satu. antum temukan. Ada Tiga Ustadz. ada tiga, yaitu pertama fa'lala yufa'lilu, kedua tafa'lala yatafa'lalu, ketiga if'alalla yaf'alillu. Ya, ini yang ketiga. Yatma'anna yatma'innu itmi'nanun atau itmi'nanan artinya apa? Tenang Ustadz. Tenang, ya. Baik. Terus Isma'azza. Yashma'izzu. Ismi'zazun. nah, ismi'zazun artinya apa? Isma'azza. Merasa jijik. Bisa juga mencibir. Hmm, apa? Merasa jijik Ustadz. Merasa Muak. ji, nah, iya, muak ya. Baik. Ya, fihi karahah, merasa tidak suka ada merasa jadi dia menjauh karena nggak suka. Berarti bisa kita katakan merasa jijik. Nah, isma'azza, yes, ma'izzu, ismi'zazan, itu ismi'zazun. Nah, terus Ik sya'arro. Yas. Yas. yak, Ah, bukan yes, yak, yak. Sa'irru. Ik. Si. Ngarun. ik, si, ro, Ik. Si. Ro'un. ah, Hah? Ik. Si. Ro. Ik. Si. Ro'un. run, ya, ik, si, ro, run, ya, baik, ro-nya dia diakhiri ra, is, ik, si, ro, run, ya, artinya apa? Ik, si, arra, yak, si, irru, ik, si, ro, run, Bergidik. bergidik. Nah, Merinding Ustaz. iksya'arral jaldu.
atau iksya'arral jildu. Ya, kulit bergidik. Nah, kemudian Ihsan jimu. ihron Ihron jimu. jamah. Ihron jama. Yahron jimu. Ihrin jamun. Ini pola yang keberapa? Keempat. Apa ini? If if'an lala yaf'an dilu. If'in lalan. If'an lala, if'an lala, yaf'an, Dilu. yaf'an lilu. Nah, if apa? If'in lalan atau if'in lalun. Nah, apa artinya ihran jamah? Berkumpul. Berkumpul. Iya. Terus ifron ko'a, If'ron ko'a. Yaf'ron ki'u. If ifrin ifrin ko'un. ko'un. Nah, Un. artinya apa ifron ko'a? Berpencar. Berpencar. Baik. Jadi di sini ada berapa wazan dalam latihan ketiga ini? Yang mujarot satu. Yang masjid tiga Ustaz. Baik, ya. Jadi rubai mujarad satu yaitu yang mana? Fa'lala. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Nah, ini yang rubai mujarrad. Kemudian rubai mazid ada Ada tiga. tiga. Ya. Yang pertama apa? Tafa'lala. Ya tafa'lalu. Tafa'lala ya tafa'lalu mazid dengan berapa? Satu Ustaz. Satu yaitu apa? Tak. Ya kan? Tambahannya apa? Tak. Tak. Ya mazid biharfin wahid. Kemudian if'alalla yaf'alillu. Mazidnya berapa? Satu Ustaz. Satu apa dua? Oh, dua Ustaz. Dua apa? Alif. Hamzah Oh, dan Hamzah sama lam. lam. Ya, lamnya mudho'ab ada dua. Taib. Kemudian if'an lala yaf'an lilu if'in lalan. Ya, ada berapa mazidnya? Eh, Tiga Ustaz ya. Tiga. Yang mana tiga itu? Hamzah, nun, sama lam. Hmm, Hah? enggak lah. Dua Pak Bayu. Oh, Hamzah dua. sama nun. Sama nun. Karena aslinya adalah fa'ain lam lam. Fa'lala. Oh, Jadi di fa'lala. sini ada dua tambahan. Ya, alif sama ya hamzah sama nun. Jam mazid biharfain. Baik. Jadi intinya di sini dalam tamrinat ketiga ini antum dituntut untuk menghafal wazan-wazan rubai mujarrad dan wazan rubai mazid. Ya, ya. Jadi ada empat wazan. Yang pertama fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Kemudian yang kedua tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Kemudian yang ketiga if'allala yaf'allilu if'ilalan. Ya kan? Kemudian yang keempat if'anlala yaf'anlilu ya if'inlalun yaitu if'inlalan. Nah, ini empat wazan yang harus antum ketahui terkait tentang rubai, baik mujarrad maupun mazidnya. Ya terkumpul dalam tamrinat yang ada di nomor tiga ini. Baik, lanjut nomor empat. Pak Pujo. Nah, Ustaz. Ayinil af'alar rubaiyata fi ma ya'ti wadhkur baba kulli wahidin minha. Jadi yang diminta di sini adalah tunjukkan mana fiil rubai.
baik dia rubai mujarrad ataupun rubai mazid. Kemudian ya ini kan nggak harus fiil mustaknya juga. Mustaknya itu bisa nanti isim fa'il, isim maf'ul, ya masdar dan sebutkan wazannya. Ya, sebutkan wazannya masuk wazan yang mana. Baik, lanjut nomor satu. Baca dulu, artikan, kemudian tunjuk mana yang rubai dan termasuk wazan mana. Dakhalatif dakhalatiflu maktab maktabi dakhalatiflu maktabi wa ba'sarol wa ba'sarol wa ba'sarol kitaba Mana kitabah? al kutubu itu Jamak itu. Jamak dari kitab. wa ba'sarol wa ba'sarol kutuba wal aurok al auroka auroko. Ya, artinya Anak kecil masuk ke perpustakaanku eh, dan bahasa apa tadi? tadi Mengambil Ba'sara apa? Tadi udah diterjemahkan sama Pak Bayu Ba'sara di atas. mengacak-acak Ya, dan mengacak-acak. dan mengacak-acak kitab-kitab dan kertas-kertas. Taib. Ya, mana yang fi'il rubai? Bak saros Rubai mazid atau mujarrad? jarot Mujarrad. Polanya pak lala fa'lala. Nah, tip nomor dua. dah 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 tu dah tu tiflu fa Hmm. Dak dak tu itu failnya tu. Ana dah dah tu tifla fa fadohika artinya dah tu bentar Sat. Dah menggelitik. menggelitik. Saya menggelitik anak tersebut dan tersebut tertawa gitu. Maka dia tertawa. Ya, menggelitik. Tahu kan menggelitik ya? Ya, dak dak tutip la fadhahika. Saya menggelitik anak kecil tersebut dan dia pun tertawa. Maka dia pun tertawa. Taib mana yang rubai? Dak dak Ustaz. Eh, Dak dak ya dak dak tu dak dago. Polanya fa lala fa'lala. Mazid atau mujarrad? mujarrad Mujarrad. Nah, terus a to a toni a toni apa ya? A toni tobibu wa tobibu dawaan lil go lil lil gor got lil gor goroti. artinya Saya diberi obat oleh dokter hmm, untuk berkumur ya untuk berkumur atau untuk tenggorokan. tenggorok. Untuk meredakan tenggorokan ya. Taib. Mana yang rubai? Mana rubai? Bentar, Ustaz. Kalau ati ini bukan Ustaz. Bukan dia itu sulasi mazid jatuhnya.
Gor, gor, gorgorot, gorgorot, gorgoroh, Ustaz. Ini dia sigo apa? Masdar. Masdar. Fiilnya apa fiilnya? Fa, Fa'lala. Fiilnya. Itu wazan namanya. Gorgoro. Terus Gorgoro yu. Gorgoro yu gorgiru. Gorgorotan. ya polanya. Fa'lala, Ustaz. Terus Fa'lala. Nomor 4. Qala ta'ala enggak ala Pak Lala. Terus Pak Lala. la yufa'lilu fa'lalatan. Oke. Nomor 4. Nomor 4. Qala ta'ala ala bidzikrillahi eh, bi- eh ala bidik ala bidzikrillahi manin tatmainnu tatmainnu tatmainnul qulubu. Al ayat. Artinya Berfirman Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dengan menyebut nama Allah tenang dan tentram apa yang tenang dan tentram? hati, Ustaz. Hati kulub. Ya. Ya. Baik. Mana yang rubai? Tahu tak? Ma'innu. Polanya. Ini madi atau mudhari dulu tatmainnu. Madi. Hmm. Madi mudhari, mudhari. Mudhari polanya. Eh, if 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 alalla Itu madi. Mudhari'nya. yaf 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 alillu yaf alil Berarti berarti polanya taf alillu taf taf'alillu. Tatmainnu taf'alillu. Iya. Hiya taf'alillu. taf Baik. alil. Terus nomor 5. wa wa qala ta'ala faman zuhziha 'anil nari wa udhilal wa udhilal jannata faqad faza. Artinya. Allah Ta'ala berfirman, eh, barang barang siapa ya yang dikeluarkan dari api, dari neraka, dan dimasukkan ke surga, dan dimasukkan ke surga aja apa itu? Dia menang gitu. Faza yafuzu. Maka dia telah Menang. berun, Beruntung. beruntung atau selamat. Baik. Mana rubai? Mana fi'il rubainya? Zuhziha bukan? Zuhziha. Mujarrad atau mazid? Rubai mujarrad atau mazid? Sebentar, sebentar. Mujarrad.
Polanya Polanya apa itu? Yang fa'lala yufa'lilu. fa'lala yufa'lilu. Nah, tapi dia maklum atau majhul di sini? Majhul. Majhul. Nah, baik. Kemudian nomor 6 sampai 10 Pak Darso, silakan. Nah, Ustaz. Pak Darso. Nah, Ustaz. Fi hadisin qudsiyin qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. ala ya bana adama ilayya amsin ilaika wamsi ilayya uharwil ilaika rawahul Baik. Imamu Ahmad. Artinya, Dalam sebuah hadis qudsi dari Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, bangun saja, ya, berdirilah. berdirilah, Berdirilah menghadap kepadaku berdirilah menghadap kepadaku dan berjalan. amsi. Ana amsi. Allah mengatakan, maka aku pun akan berjalan. Dan aku akan berjalan kepada engkau. Dan apabila Dan berjalanlah jalanlah kepada ilayya kepadaku. dan berjalanlah kepadaku, maka aku akan berlari kepadamu. Kepadamu. Baik. Jadi ini hadis kursi. Maksudnya apa teman-teman? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qum ilayya amsi ilaik." Berarti kalau kita ya melakukan sebuah ketaatan, ya maka Allah Subhanahu wa taala itu akan cepat membalasnya. Semakin kita cepat melakukan kebaikan, semakin gercep, semakin fastabiqul khairat, maka Allah pun akan semakin cepat untuk membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi ini makna lainnya itu adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, maka Allah pun akan membalas kebaikan tersebut dengan cepat, ya, sesuai dengan kadar kecepatan kita dalam melakukan hal tersebut. Ya, baik, mana di sini rubainya, fi'il rubainya. Yang uharwil tadi. Uharwilu. Sigahnya Uh, fi'il madhi tadi. Fi'il mudhari. mana mati. Fi'il mudhari. Polanya Polanya taflala tadi. nah, Uh, yang pertama tadi ya taflala saja. nah, emang ada tapak, emang ada uharwilu, polanya tapak lala. Taflala saja. Bukan. Mana ada tak di situ? Oh, fa'lala saja. Emang ada tak? Fa'lala saja. Fa, Fa'lala. fa lala yufa'lilu. Ya, fa lala yufa'lilu. Ini rubai mujarrad atau mazid? Rubai mujarrad saja. Mujarrad. 6. Nomor 7. An, ab, an abi Abdillahi as-sunna as-sunna bihi ya misal Bihi an an abi
Abdillahi sunabihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tamaddo was tansoro watan saro kharaj kharajtu Kharajat. Failnya khara- khotoya. kharajat khotoyaya khotoyahu min min anfa min anfuhu min Ada min, anfihi ada min dong. min anfihi wa famihi rawahul imamu Ahmad. Artinya, Dari Abu Abdillah Al-Sanabihi, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berkumur dan itu yang menghirup air ke hidung. barang siapa yang berkumul dan menghirup air di hidungnya, kemudian mengeluarkannya, maka maka akan dosa-dosanya akan keluar dari hidung dan mulutnya. ya, jadi barang siapa yang berkumur-kumur dan istinsar itu adalah memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, maka keluarlah dosa-dosanya dari hidung dan mulutnya. Riwayat Imam Ahmad. Ini maksudnya ketika hendak berwudu ya. Makanya dalam mazhab Imam Ahmad itu madmadah itu hukumnya wajib ya, karena dia bagian dari membasuh muka. Tidak boleh ditinggalkan. Ya, dia bagian dari membasuh muka yang nggak boleh ditinggalkan. Baik, mana di sini yang rubai? Rubai tamad maldo sama wastan saro saja. Memang wastan saro polanya apa? Istan saro saja. Iya, polanya apa? Istan saro. Istaf lala. Istab ala itu nggak rubai dia. Dia masuknya sulasi mazid. Istab ala yastab ilu. Itu masuknya sulasi mazid. Sudasi. Yang 6 huruf. Kemarin udah kita pelajari. Pas pembahasan tentang sulasi. Nggak ada yang polanya. Nggak ada yang rubai. Ada sinnya itu nggak ada. Sin itu adanya di sulasi mazid. Tambahan sin ya. Istansara. Asalnya nasara. Itu sulasinya. Kemudian ditambahkan 3 huruf. Hamzah, sin, ta. Itu adanya di sulasi mazid. Ya, jadi istansara nggak termasuk rubai. Mana yang rubai? Yang tamad maldo Ustaz. Tamat madha. Polanya Yang tafa'lala. tafa'lala. Sigohnya Fi'ilnya fi'il mudhari Ustaz. hmm, Fi'il maldi. fi'il madhi. Nah, baik. Nomor 8. Ani bani Umari anin sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugar yugargir yugargir. Artinya rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmadu. Artinya Dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia tidak bermaksiat.
Malam yughargir. Selama nyawanya belum sampai Tenggorokan. tenggorokan. Jadi yughargir itu masih hubungannya dengan tenggorokan. Jadi di sini pintu taubat itu senantiasa terbuka. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, pintu taubat dari Allah senantiasa terbuka. Kecuali kalau nyawa sudah sampai tenggorokan ketika dicabut, maka udah nggak ada faedahnya bertaubat. Iya. Kemudian yang kedua ketika matahari terbit dari barat, itu udah nggak ada faedahnya bertaubat. Tapi sebelum itu, ketika kita taubat, maka Allah Maha menerima taubat. Lam yugargir. Ini sebelum nyawa sampai tenggorokan. Baik, mana rubainya? Rubainya yugorgir, Ustaz. Polanya Polanya tapak lala. mana? Nggak ada Eh, taknya. apa? Pak lala, Ustaz. Kok lala? Pak lala yufa'lilu. Baik, ini sigohnya Siganya fi'il mudhari. mudhari. Terus nomor 9. La ba'sa la ba'sa bil maldoti wat tabarrodi lis-shaimi. Artinya Tidak ada tidak mengapa. Lah bahasa itu tidak apa-apa atau tidak mengapa. tidak mengapa berkumur dan mendinginkan dan mendingin. Tabarrut itu maksudnya mandi. Iya. Tidak uh, untuk orang yang berpuasa, Ustaz. Iya untuk orang yang berpuasa. Jadi nggak apa-apa berkumur dan mandi untuk orang yang berpuasa. Mandi. Kalau kegerahan, ya, atau kepanasan, mendinginkan diri dengan mengguyur air. Itu nggak apa-apa bagi orang yang berpuasa. Baik, mana yang rubai? Al-Malti. Al-madmadati. Sigohnya masuk sigoh apa itu? Malti. Masih Pak Lalu saja. Sigohnya sigoh. Sigoh itu madi, mudhari, amr, masdar. Ini Masdar, Ustaz. Masdar polanya Polanya si Pak Lalu saja. Hah? Pak Lalu saja. Pak lala itu fi'il madi. Pola masdarnya apa? Pak Lalatun atau Pak Lalatin. Ya, Pak lalatan. Pak Jadi Lalatin. fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Berarti dia polanya fa'lalatan. Ya, sigohnya Mas, masdar. Mujarrad atau mazid. Rubai mujarrad atau mazid. Rubai Mujarrad, Ustaz. Mujarrad. Nah, nomor 10. Kanan Nahwiyu Aisa Isa benu Maria Isa benu Umaros Saqafiyu yataqor aru fi kalimatin Fi kalamihi. fi kalam fi kalamihi sakot sakoto yauman anhima anhimarihi pajatam pajatami'u Ijtama'a yajtami'u fajtama'a. Fi'il madi itu.
Fajtama'a alaihin nasi. Fa'il, siapa yang berkumpul? Manusia Ustaz. Fajtama'u alaihin nasu. Nah, fi'il madi itu, Pak. Ijtama'a, Ijtama'u, ya. ibta'ala. Fajtama'a. Fajtama'a alaihin nasu. Faqala malakum takakatum alai Taka'tum, takakatum alayya kataka kuikum ala diya ala di jinnatin. ala di jinnatin ikran qi'u ani faqala ba'luhum da'uhu fa inna syaiqanahu ya yatakal yatakallamu bil hindiyati. Baik, artinya, Seorang ahli nahwu saja. Isa ahli tata ya, bahasa seorang pakar nahu yang bernama bernama Isa Ibnu Umar At-Thaqafi. tergagap dalam pidatonya. Ya, gagap dalam berbicara. Terus, suatu hari, Suatu hari dia terjatuh dari keledainya. maka pada saat manusia pun berkumpul. oh, pada pada ah, maka manusia pun berkumpul di sekelilingnya. Ya, faqala, Beliau bertanya, maka ada Isa ini berkata, Isa ini berkata, ada apa denganmu sehingga kamu malakum takakatum. Kenapa kalian berkumpul? Takaka itu ijtama'a artinya. Kenapa? Apa yang menyebabkan kalian berkumpul di sekelilingku seperti berkumpulnya kalian bersama jin? ala jinnah, seperti berkumpulnya kalian kepada orang yang kesurupan. Jadi jinnah itu maksudnya punya jin, berarti kesurupan. Jadi kenapa? Apa yang menyebabkan kalian berkumpul mengelilingiku seperti berkumpulnya kalian mengelilingi orang yang kesurupan? Terus ifran ki'u anni artinya apa? Tafarraku bubar, bubar, berpencar dariku. Faqala ba'duhum, sebagian berkata, da'auhu, biarkan dia. Da'auhu utrukhu, biarkan dia. Fa inna syaitanahu, karena sesungguhnya setannya, ya, maksudnya jin yang ada dalam dirinya, yatakallamu bil hindiyati, lagi berbicara menggunakan bahasa India. Jadi padahal apa yang diucapkan oleh Isa ibn Umar ini adalah bahasa Arab yang fasih. Tapi karena kebodohan orang-orang yang berkumpul di sekelilingnya, menyangka itu adalah bahasa India. Baik, mana yang rubai?
Mana yang rubai? Kakak kak saja. Eh, Kakak kak. taka ka. Kakak kak. Ya, polanya Ini tafa lalu saja ada tanya. tapak Pola lala. Terus, sigohnya fil maldi. terus mana lagi? Yang kakak kak ikum masih sama saja. Hah? Kakak Suaranya kak kecil ikum. banget. Kakak kak ikum saja. Masih Iya, sama ya? sama dengan yang tadi itu, sama taka katum. Bedanya adalah sigohnya masdar. Kalau tadi madi. Yang lain, mana? Aja tama A saja. Itu sulasi masjid dari jamaah. Sama. Emang ada rubai yang antum pelajari kan rubai itu cuma 4 pola. Kalau pajetama itu masuk pola yang mana kalau dianggap rubai? Nggak ada set ini Masuk banyak pola yang mana? eh, mikirnya yang Nah, if ala set. An if nggak ada. Ini nggak ada, nggak masuk ijtama'a di pola yang 4 rubai itu nggak ada. Yang lain mana? Ifran, ki'u. Polanya apa ini? Ifran, ki'u. Ini Enggak. Cuman 4 loh. Pola rubai itu cuman 4 teman-teman. Pola terakhir tadi yang dipelajari, yang disebutkan oleh Pak Bayu. If'an, apa suaranya putus-putus nggak kedengaran. Suara antum putus-putus gitu kedengarannya. Nggak. If'an lilu. Ya, jadi polanya if'an lilu. Kalau madinya if'an lala, yaf'an lilu. Ya, taib. Itu pola yang terakhir. Taib, syukran, jazakallah khairan. Nomor 5, Mas Wahyu. Silakan. Ya Ustaz. Hadza huwal muraqibul jadidu. Huna huwa domiru faslin wa domirul fasli domiru raf'in yu'tai bihi lil fasli baina ma huwa khabarun wa ma huwa tabi'un wala mahalla lahu minnal i'rabi. Baik, sekarang kita akan membahas tentang domir fasal. Jadi selesai kita pembahasan tentang kuala rubai ya. Saya tekankan kepada antum, ikhwan, teman-teman. Rubai, baik mazid atau mujarrad itu dihafal. Jangan dilupakan. Ya, polanya dihafal. Ya, selain itu maka kembali dia ke menjadi sulasi mazid. Ya, selain yang antum hafal dari pola rubai, baik mujarrad ataupun mazid, maka masuknya ke sulasi mazid. Ya, hadza huwal murakibul jadidu. Ya, ini adalah merupakan
pengawas yang baru. Perhatikan kata huwa di sini. Huwal murakibu. Huwa di sini namanya dhamir fasal. Istilahnya adalah dhamir fasal, yaitu dhamir yang terletak antara mubtada dan khobar. Ya, saya ulangi. Jadi dhamir fasal itu adalah dhamir yang terletak antara mubtada dan khobar. Tujuannya apa? Untuk memisah atau membedakan apakah setelah mubtada itu badal atau naat. Kalau nggak ada huwa, misalnya apa jadinya Pak Bayu kalau nggak ada huwa? Hada, Badal Ustaz. hada al-murakibu. Naam. Hada al-murakibu. Ini kan al-murakibu, ini ada kemungkinan dia badal dari hada. Ya. Sedangkan yang diinginkan dari al-murakibu ini adalah khobar. Maka harus didatangkan apa? Dhamir fasal. Jadi ketika mubtada'nya itu sama-sama ma'rifat dengan khobarnya, dan itu akan menimbulkan kerancuan, apakah dia khobar atau badal, maka wajib di situ antum datangkan domir fasal. Itu fungsinya. Jadi domir fasal itu memiliki tiga kaidah, tiga fungsi. Pertama itu hasar, pembatasan. Kemudian yang kedua itu sebagai penguat. Kemudian yang ketiga itu untuk membedakan antara apakah setelah mubtada itu khobar atau badal. Ya, kalau dia khobar, maka wajib mendatangkan sebelumnya domir fasal. Jelas terkait domir fasal ini? Berarti Paham, udah Ustaz. nggak ada badalnya, Ustaz. Enggak ada. Ya, jadi nggak bisa di-i'rab sebagai badal. Kenapa? Karena udah ada domir fasal. Sehingga al-murakibu itu i'rabnya sebagai khobar dari hadza. Jadi yang diinginkan dari murakib ini kan khobar ya, bukan badal. Nah kalau kita tanpa huwa, maka orang akan bingung, ini badal atau khobar. Nah untuk menghilangkan kebingungan tersebut, ya antum wajib datangkan domir fasal. Karena antum menginginkan dari al-murakib ini khobar, bukan badal. Gitu Mas Wahyu. Ya, Ustaz. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut terkait domir fasal ini? Maksudnya, Atau aneh? Gimana? pertama maksudnya itu dasar pembeda sama penguat di apanya Ustaz? Baik. Hada huwa al-murakibu. Jadi huwa al-murakibu, huwa di sini menguatkan khobar, takkid. Ya, ini takkid. Ini adalah benar-benar seorang apa? Pengawas yang baru. Di situ takkidnya fungsinya. Jadi bukan yang lain gitu. Ya, dia mengandung makna taukid, penguat terhadap khobarnya. Khobar mubtada yaitu hadza. Kemudian yang kedua, pembatasan. Pembatasan itu maksudnya apa? Jadi dia hanya sekedar pengawas, tidak menjabat sebagai yang lain. Gitu. Kemudian yang ketiga, untuk membedakan apakah setelah hadza ini khobar atau badal. Ternyata dia khobar. Dari mana tahu? Karena setelah mubtada ada dhamir fasal. Seperti itu. Jelas Pak Bayu? Jelas Ustaz. Jadi kalau tadi pas pertama kok saya nangkepnya antara apa namanya badal atau naat ya Ustaz. Bukan ya? Iya, tabi Hmm, itu kan ada kemungkinan dia antara badal atau naat. Karena iya. ma'rifat itu ada kemungkinan dia naat man'ut atau badal mubdal. Seperti haza dan al-murakib. Ini kan sama-sama ma'rifat Pak Bayu ya. Iya Ustaz. Nah, maka ada kemungkinan dia di sini haza ini murakib ini ada kemungkinan dia sebagai badal, ada kemungkinan sebagai naat, ada kemungkinan sebagai khobar. Mana yang diinginkan? Yang diinginkan adalah khobar. Maka wajib sebelumnya didatangkan domir fasal gitu.
Kalau menginginkan al-murakibnya sebagai khobar. Jelas? Terus kesesuaian antara domir fasel itu dengan apanya Ustadz? Kesesuaian apa maksudnya? Ya maksudnya ini kan huwa Ustadz. Enggak. Dengan mufrad nggak ada keterkaitan Enggak antara. harus bersesuaian. Enggak harus bersesuaian. Lafaz domir fasal itu adalah huwa atau hiya. Oh gitu. Syukran Ustadz. Baik. Lanjut, Mas Wahyu, Papi. Wafi qaulana Papi hadza qaulina. wafi qaulina hadza huwal muraqibul jadidu. Al muraqibu khabarun wa Nah, idza dalam ucapan kita, hadza huwal murakibul jadid. Al-murakibu ini kedudukannya sebagai khobar. Terus, wa idza hazfuna dhamirul fasli wa qulna hadzal muraqibul jadidu Nah, kalau yajuzu kita buang domirnya, kemudian menjadi hadzal murakibul jadid dengan membuang domir huwanya, ya juz. yajuzu anna an yakuna al muraqibu badalan min hadza Maka pada saat itu al-murakib bisa jadi badal dari haza. ka'annana nuridu an naqula hadzal muraqibul jadidu nasyitun. Seakan-akan kita ingin mengatakan ini ya pengawas baru yang rajin. Berarti murakib badal dari haza yang merupakan mubtada. Nanti nasyid khobarnya. Kalau tanpa domir fasal. Terus wakadzalika. Wa kadzalika fi qaulina hamidun huwan najihu Hamid an adalah orang yang lulus. Nah, najih najihu khobarun khobar. wa Nah, dari mana kita tahu khobar? Karena ada domir fasalnya. Coba antum buang domir fasalnya jadi apa? hamidun najihu. Hamidu, Hamidun an-najihu. Berarti sekarang di sini ada kemungkinan dia sebagai apa? Nah, naat. Hamid yang lulus, ya kan? Hamid mubtada, an-najih, naat. Khobarnya belum ada. Padahal antum inginkan dari najih ini sebagai khobar. Maka ketika itu wajib mendatangkan apa Mas Wahyu? Domir fasal. Domir fasal. Jelas insya Allah ya. Insyaallah. Yang lain, Pak Puju, Pak Darso, terkait domir fasal ini gimana? Berarti buat naat juga Ustaz ya pembedanya, Hah? bukan badal. Iya, tadi kita bilang untuk membedakan apakah setelah mubtada itu naat atau badal atau khobar. Nah, jika ingin menjadikan dia khobar, maka wajib setelah mubtada dikasih domir Fasal. fasal. Oke. Nah, domir fasal ini teman-teman, walaupun dia dinamakan domir, dia itu huruf jatuhnya. Apa? Dia jatuhnya huruf. Makanya nggak ada i'rabnya. La mahallalaha minal i'rab. Tidak memiliki i'rab dalam kalimat. Saya ulangi, walaupun namanya domir fasal, walaupun namanya domir, tapi dia itu huruf. Kedudukannya huruf. Yang namanya huruf tidak memiliki i'rab dalam kalimat. Jelas? Nah, Huwanya huruf Ustadz, bukan isim lagi gitu ya. Iya, kedudukannya huruf. Tapi apa itu tadi Pak Ujo? eh, ini pas cuman mau menguatkan gitu atau tadi sama membatasi saja. Enggak, untuk membedakan apakah setelah ini perhatikan Pak Pujo. Hamidun an-najihu. Sekarang antum ingin menjadikan an-najihu sebagai mubtada. Ya enggak? Puan sebagai khobar. Ini. Nah, ini ada kerancuan karena an-najihu ada kemungkinan juga sebagai naat untuk Hamid. Karena sama-sama ma'rifat. Nah, untuk menghilangkan kerancuan tersebut supaya an-najihu bisa di'irab sebagai khobar,
wajib mendatangkan domir fasal. Ini fungsinya domir fasal. Oh, Jelas? insya Allah jelas. Iya. Ya, Jadi fungsinya seperti itu. pada konteks apa ini? Misalkan saya bikin Muhammadun Najihun gitu, kenapa pakai al Ustaz terus ditambahin domir fasal itu mau bagaimana? Kalau Hamidun, Najihun, ini nggak ada kerancuan. Jelas-jelas sebagai mubtada khobar. Kenapa? Karena nggak mungkin Naji sebagai naat untuk Hamid. Disebabkan beda dari segi ta'yin. Kejelasan Hamid, ma'rifat, Najih, nakirah. Ini nggak mungkin jadi naat man'ut. Kalau antum kasih alif lam, an-najihu, ada kemungkinan itu sebagai naat. Sama-sama ma'rifat. Padahal yang diinginkan sebagai khobar. Kalau begitu, untuk menghilangkan kerancuan, apakah dia naat atau khobar, maka wajib mendatangkan domir fasal untuk memastikan an-najihu sebagai khobar dari Hamid. Nah Ustaz, insya Allah mudah Ustaz. Baik. Kembali lagi kaidah dasar naat man'ut. Yang namanya naat man'ut itu sama-sama ma'rifat, nakirah. Kalau udah beda, berarti nggak ada kerancuan sama sekali. Hamidun, najihun, udah jelas ini mubtada khobar. Nggak mungkin najihun sebagai naat. Tapi kalau sama-sama ma'rifat, hamidun, an-najihu, oh ini ada kemungkinan dia dapat naat man'ut. Nah, sedangkan yang diinginkan adalah khobar. Maka pada saat itu didatangkanlah domir fasal untuk membedakan eh, atau menghilangkan kerancuan tadi. Seperti itu. Ada lagi? Pak Ustaz. Berarti Ya, tadi itu sebagai huruf aja Ustaz, bukan bagian dari mubtada'nya juga. Ustaz. bukan. Dia jatuhnya sebagai huruf Huruf aja ya. pemisah. Ya, jadi huwa itu meskipun namanya domir, dia huruf sehingga tidak memiliki i'rab dalam kalimat. Makanya di sini disebutkan la mahalla lahu minal i'rab. Kenapa dia la mahalla lahu minal i'rab? Karena dia adalah huruf. Berarti i'rabnya juga bukan harfu dhamir fasli gitu Ustaz. Antum bilang domiru faslin la mahalla laha minal i'rab. Nah, Ustaz. Nah, Nah, Ustaz. kenapa Betul. la mahalla laha minal i'rab? Karena dia adalah huruf. Yang nggak punya i'rab itu adalah Huruf. huruf dalam kalimat. Nah, Ustaz. Ada lagi? Satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Ya. Misalnya kalimatnya al-muslimuna an-najihuna. Itu tetap huwa atau hum Ustaz? Dua. Oh, tetap huwa ya. Atau boleh juga antum hum. Ya, boleh juga al-muslimuna hum an-najihuna. Itu boleh. Ya, boleh. Ya, dalam sebagian lugah pendapat itu menyesuaikan dengan mubtada sama khobarnya. Domir menyesuaikan, domir fasal menyesuaikan dengan apa? Mubtada khobarnya dari segi jumlah. Kalau dia mufrad berarti huwa, kalau musanna berarti huma, kalau jamak berarti hum, ya kalau muannas hiya, huma, hunna. Ada yang mengatakan domir fasal itu lafaznya huwa dan hiya. Ya, jadi boleh dua-duanya Pak Bayu. Ya, boleh antum bilang al-muslimuna huwa an-najihuna atau al-muslimuna hum an-najihuna. Tidak masalah. Jelas Pak Bayu? Insyaallah ya. Jelas Ustaz. Baik. Jadi ada dua lugah, ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada lagi? Tafadhal ditanyakan, Iwan, terkait materi. Ayo, ini baru dua materi kita ini. Pertama pola dari rubai mujarrad dan rubai mazid. Kemudian yang kedua baru domir fasal. Ini baru kaidahnya domir fasal.
Belum kita masuk nanti ke masih panjang domir fasal ini. Contoh-contohnya prakteknya. Baru nanti ke munada dan yang lainnya. Ayo, tafadhol. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai sini ya. Karena di sini baru jam setengah tiga ya. Dari jam 1 tadi sampai jam setengah tiga. Belum Enggak. tidur nungguin Pak Bayu. Ya Ustaz, cukup istirahat aja Ustaz. Kalau di sini Nggak kan apa-apa, masih nggak apa-apa. ya jangan Besok sampai kosong bisa tidur dari capek. pagi sampai sore. Ya, Ustaz. Nggak apa-apa. Ya. Cuma mungkin saya ada sedikit ini Ustaz Tapi yang kalau kalau pertanyaan kalau kalau kosong sih nyantai ya, Pak Bayu bisa tidur besok-besok. ya. Ya, gimana? Yang pernah saya WA itu yang apa masalah eh, saya kan dengar rekaman Ustadz di Mulahos ya yang naat Yang apa tuh? yang naat bab tapi marfu di situ kan Terus? penjelasannya pas di Mulahos kan naat untuk jamak yang tidak berakal itu kan bisa mu'anas mufrad atau Iya. apa jamak mu'anas salim kalau di teks apa namanya. Ya, tapi pas di Ustadz jelaskan kan bisa naatnya juga jamak taksir Ustadz. Iya. Nah, cuma mungkin kalau Ustadz ada bahan rujukan itunya di tingkat lebih lanjut bisa di-share ke saya Ustadz. Tentang Oh, itu. Nah, yang kayak gini misalnya ya. Al-kutubu iya, al-jadidatu. iya Ini al-jadidatu, iya sama al-jadidatu, nah, al-jadidatu itu gitu ya. iya sama Ustadz kalau A- nambahin jamak pelajar berarti Atau al-jududu, al-jududu. iya, Al-kutubu al-jududu. iya Ustadz, Oke. Jadi naatnya boleh beda-beda seperti ini. Boleh mufrad muannas atau boleh jamak muannas salim atau boleh jamak taksir. Yang itu iya, Pak Bayu. iya yang jamak taksirnya itu yang maksudnya sandaran ininya Ustadz. Rujukannya Ustadz kalau ada boleh Taib, taib. tolong share. Iya, taib, taib. Nanti insya Allah Anda share. Ada lagi? Cukup ya? Insya Allah nanti kita Ya, lanjutkan ya ke tamrinat nomor 5. Masih tamrinat nomor 5 praktek untuk i'rab ini. Apa namanya? I'rab domir fasal. Ya, insya Allah. Dan barakallahu fikum. Syukran ala hudurikum. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.